Cerita berawal dari sebuah kota yang sangat megah sekali. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang sedang berlari kencang. Lalu pemuda itu tiba di suatu tempat dan pemuda itu membuka pintu yang ada di sebelahnya. Tempat itu berada di Jalan Buyang nomor 387. Sepertinya pemuda itu sedang dikejar sesuatu. Pemuda itu pun masuk ke dalam suatu ruangan. Dia menghela napas sebentar karena tadi habis berlari. Tiba-tiba pemuda itu kejatuhan setetes air. Lalu dia melihat, dan betapa kagetnya pemuda itu melihat ada seorang monster yang mempunyai mata yang banyak sekali dan bibirnya yang sangat besar sekali. Air liurnya juga berjatuhan kemana-mana. Jorok banget ini monster ya sobat. Jadi air yang menjatuhi pemuda itu adalah air liur dari monster tersebut. Menyeramkan. Cerita pun berlanjut sudah pagi hari yang sangat cerah dan memperlihatkan sebuah universitas yang bernama Tenggara. Lalu kita diperlihatkan sebuah buku yang banyak sekali berada di lemari dan ada seseorang yang sedang bercakap-cakap. Cakapan tersebut berisi, "Zanheng, aku tidak pernah berpikir kau orang semacam ini." Dan selanjutnya kita diperlihatkan seorang pemuda dan seorang udah tua yang agak tua ini tersebut lalu bercakap kepada seorang pemuda tersebut. "Bagaimana bisa aku menemukan hari ini saat aku datang untuk memeriksa ruanganmu?" Dan pemuda itu adalah bernama Zhang Heng. Namanya unik sekali. Lalu Zhang Heng pun terlihat lemas dan sangat cemas. Lalu kita dilihatkan ada gambar-gambar kuno dan foto keluarga, dan orang tua tersebut terdengar sedang mengomel kepada Zhang Heng. "Kau tidak main game, kau tidak kencan, kau hanya tertarik tahayul dan semacamnya kan?" Omelan tersebut berlanjut. "Ku dengar kalau orang tuamu adalah profesor luar negeri yang melakukan penelitian tentang agama. Jadi bagaimana kau?" Sekolah ini adalah lingkungan keramat. Menyeramkan sobat untuk belajar murid. Dan karenanya aku takkan menoleransi hal-hal yang memalukan ini. Lihat ini sepunya tidak bisa diterima. Kayaknya paman tersebut sedang memarahi Zhang Heng melihat dokumen-dokumen yang ada di lemarinya. Kayaknya ini dokumen sangat mencurigakan ya sobat. Lalu pemuda itu terlihat ekspresinya, pemuda itu adalah Zhang Heng tadi, terlihat ekspresinya yang sangat kesal terhadap orang tua yang mengomeli dirinya. Lalu dia berkata, "Ya Paman Liu, kau benar." Ternyata orang tua tersebut namanya Paman Liu ya sobat. Ternyata orang tua yang mengomel tersebut adalah Paman Liu. Paman Liu ya sobat. Lalu pemuda tersebut kelihatan sedang berpikir dan merencanakan sesuatu rencana berisi di otaknya ya sobat. Tidak sebagai manajer asrama aku harus menyita benda ini. Lalu Zhang Heng tersebut berbicara kepada Paman Liu, "Sita semua." Lalu paman tersebut berbicara lagi ke Zhang Heng, "Juga semua ini tidak bisa dimaafkan. Aku akan laporkan ini pada para atasan dan memastikan kau menerima tindakan pendisiplinan." Jadi Zhang Heng akan kena sanksi sobat.
Lalu Zhang Heng terlihat kaget dan terkejut. Zhang Heng pun berteriak, "Apa?" Lalu Zhang Heng berbicara kepada Paman Liu. "Paman Liu, tunggu dulu. Aku akan menelpon dan mengkonfirmasi sesuatu." Lalu Zhang Heng pun menelpon nomor yang bernama Wei Jiangyang. Tapi Zhang Heng tersebut terlihat malas dan layaknya tidak ingin menghubungi nomor tersebut. Di pikiran pemuda tersebut dia ngomong, aku benar-benar tidak ingin menghubungi nomor ini." Lalu telepon pun diangkat Wei Jiangyang dan dia berkata, "Bukankah ini Heng kecil kita? Jarang kau menghubungi duluan." Lalu Wei Jiangyang bertanya kepada Zhang Heng, "Apa Heng kecil punya sesuatu untuk dilaporkan?" Zhang Heng pun terlihat kesal dan kayak ketakutan di pikirannya. Zhang Heng berkata kepada Wei Jiangyang, "Sialan, aku susah ingin menutupinya." Zhang Heng ini berkata di pikirannya ya sobat. Lalu Zhang Heng pun berkata kepada Wei Jiangyang, "Bukankah tumpukan barang di kabinetku milikmu?" Lalu Wei Jiangyang berkata kepada Zhang Heng, "Tidak bisa dipercaya. Aku lupa tentang itu." Lalu Wei Jiangyang, kita sebut saja Mr. Yang, melanjutkan perkataannya, "Salahku. Hal kemarin ibuku sayang ke asrama kita untuk melihat, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan kabinet Heng kecil untuk menyimpannya sebentar." Lalu Zhang Heng pun menggaruk kepalanya dan terlihat kesal sekali. Dan Zhang Heng pun terlihat mempunyai ide. Dia berkata di hatinya, "Aku tahu itu." Lalu Zhang Heng pun menjawab perkataan dari Mr. Yang, "Tunggu, kabinetku terkunci. Bagaimana kau berhasil membukanya?" Zhang Heng pun terlihat bertanya kepada Mr. Yang. Lalu Mr. Yang menjawab pertanyaan Zhang Heng, "Ya, aku melihat di internet kalau kau bisa memasukkan permen karet ke dalamnya untuk membukanya." Wah, unik sekali sobat. Kabinet Zhang Heng mudah sekali untuk dibuka sama permen karet. Jadi aku hanya memberinya sedikit permen karet. Zhang Heng pun terlihat kesal dan emosi atas jawaban dari Mr. Yang. Dia pun berkata, "Kunciku." Lalu Zhang Heng pun berkata kepada Mr. Yang, "Mr. Yang, manajer asrama kita dan mendapatkannya padaku. Aku tidak mau disalahkan, untuk kaulah yang harusnya menerima tindakan pendisiplinan." Jadi barang-barang buku tadi itu adalah milik Mr. Yang. Misteri banget ini kawan. Kabinet itu berisi apakah? Saya jadi kepo. Lalu Mr. Yang pun menjawab perkataan Zhang Heng, Memeriksa asrama kita." Terlihat nada Mr. Yang sangat kaget dan juga cemas. Jadi Mr. Yang ini juga ketakutan kawan. Mr. Yang pun berlanjut mengatakan, "Heng bro, aku sudah pernah menerima tindakan pendisiplinan sekali. Kau harus membantuku kali ini, bro." Zhang Heng pun terlihat bingung dan dia pun berkata, "Apa itu hubungannya denganku?" Mr. Yang pun menjawab perkataan Zhang Heng, "Jadi kau hanya akan diam dan melihat saat aku diusir dari sekolah?" "Bro Heng, tidak masalah bagaimana kau melihatnya. Kita masih punya hubungan persahabatan yang meluas
hingga saling tanda tangan untuk kehadiran latihan pagi. Lalu Zhang Heng pun berkata kepada Mr. Yang, Oke. Katakan bagaimana kau berencana membalasku. Mr. Yang pun berlanjut berkata, lusa adalah liburan hari Mei. Aku telah merencanakan perjalanan kemah, semacam dimana kita membawa para gadis bersama. Wow, unik sekali sobat. Mr. Yang sosok yang playboy ternyata. Lalu Zhang Heng pun terlihat kebingungan. Mr. Yang pun berlanjut bertanya kepada Zhang Heng, Bro, Heng, apa kau tertarik ikut denganku? Jadi Mr. Yang pun menawarkan ajakan berkemah kepada Zhang Heng. Zhang Heng pun terlihat akan mematikan teleponnya, tapi muka Zhang Heng pun terlihat bingung atas pertanyaan dari Mr. Yang. Lalu paman yang ada di sebelahnya bertanya kepada Zhang Heng, selesai teleponnya, ada lagi yang mau kau jelaskan? Lalu Zhang Heng pun menjawabnya dengan nada lemas, Tidak. Cerita pun berlanjut. Terlihat HP Zhang Heng yang sedang di WA oleh Mr. Yang. WA tersebut isinya, tentang perjalanan kemah, apa kau ikut? Ayolah balas. Zhang Heng berkata di dalam hati, saatnya untuk istirahat, lama lagi. Zhang Heng pun berbicara dalam hatinya sambil berpikir-pikir, jika kita bicarakan tentang murid lainnya, ini kesempatan yang cukup besar untuk bersantai dan bersenang-senang. Namun aku merasa cemas. Zhang Heng punya perasaan yang cemas. Cerita pun berlanjut, diperlihatkan Mr. Zhang Heng sedang berjalan sambil melihat HP yang sedang ada di keramaian. Dia pun berjalan, dan sambil dia merenung, dia berkata, hidupku saat ini terlalu membosankan. Dan Zhang Heng pun terlihat lemas dan tidak bersemangat. Lalu kita diperlihatkan ada sebuah foto keluarga Zhang Heng saat masih kecil. Itu foto Zhang Heng dan kedua orang tuanya. Dia pun di pikirannya sambil berkata, mungkin sebagai hasil dari pengaruh orang tua sejak masa kecilku. Aku selalu tertarik dalam mitos dan legenda. Jadi Zhang Heng ini pun hobinya tertarik dalam mitos dan legenda. Jadi selalu dia percaya tentang mitos-mitos dan legenda masa dahulu. Lanjut, kita diperlihatkan ada sebuah gambar kuno yang gambarnya kayak orang-orang lagi duduk dan menyembah seseorang yang didewakan. Seperti itu sobat, itu ada dewa yang lagi disembah banyak orang. Zhang Heng sambil berkata di dalam hatinya, karena mitos dan legenda adalah hal-hal yang mendebarkan yang tidak bisa kau temukan dalam kenyataan. Zhang Heng pun lanjut berkata, di sisi lain, di tengah kehidupanku yang membosankan setiap harinya, aku hanya bisa kesini untuk menghabiskan waktuku. Terlihat Zhang Heng sedang berjalan ke arah bangunan yang banyak dikunjungi seseorang. Nah, ini kayaknya bangunan ini adalah kayak seperti perpustakaan karena gambarnya ada banyak buku. Lanjut sobat, Zhang Heng pun duduk dan sambil memainkan sebuah dadu kecil. Dan dadu itu pun jatuh di atas meja membentuk angka 6515. Lalu Zhang Heng berkata, baris kelima, rak pertama, buku ke-11 sudah diputuskan.
8, 10, 9, 10. Ini dia. Lalu kita dilihatkan dua tangan yang akan saling mengambil sebuah buku. Dan sebuah tangan tersebut adalah kayak seperti tangan cewek. Dan di sela-sela sambil mengambil buku, tangan tersebut berbarengan dan ada teriakan kecil bersuara seperti, nah itu seperti kayak cewek ya sobat. Jadi berbunyi ah. Lalu benar suara itu adalah seorang cewek. Kita dilihatkan Jan Heng dengan seorang cewek. Lalu Jan Heng pun bertanya kepada cewek tersebut, "Kau ingin membaca buku ini?" Lalu cewek itu berkata, "Hehe." Cewek itu pun terlihat malu setelah ditanya Jan Heng seperti itu. Jan Heng pun berkata kepada cewek tersebut, "Ini, aku akan baca yang lainnya saja." Lalu cewek itu pun berlari sambil teriak, "Tidak perlu." Lalu Jan Heng pun merenung sambil berkata, "Itu benar di mata yang lainnya. Aku mungkin aneh, tapi aku tidak peduli tentang itu." Kasihan sekali ini Jan Heng. Lalu Jan Heng pun melihat jam tangannya sambil berkata, "Semua perhatianku tentang mendapatkan beberapa jam sehari dari gangguan dunia." Lalu Jan Heng pun terlihat duduk dan di bawah meja tersebut terdapat ada seorang pemuda. Seorang pemuda itu kayaknya lagi menunggu Jan Heng. Jan Heng duduk merenung sambil berkata, "Hanya seperti ini, tenang dan damai sendirian." Lalu Jan Heng pun melihat ke bawah meja dan sambil teriak, "Kau, kapan kau di bawah sini?" Lalu Jan Heng berkata, "Tidakkah kau tahu kalau memakan keripik di perpustakaan akan mengganggu orang lain membaca?" Lalu pemuda tersebut berkata, "Aku sudah lama menunggumu di sini." Jadi tempat itu benar sobat, adalah sebuah perpustakaan. "Kau tidak menjawab WeChatku, jadi aku kemari sebagai gantinya. Aku sudah berdiri makan keripik di depanmu selama 5 menit. Dan kau tidak menggangguku sama sekali. Aku terlalu menyedihkan." Lalu Jan Heng pun berkata, ternyata pemuda itu adalah Mr. Yang sobat. Tadi yang dicat oleh Jan Heng. Berkata kepada Mr. Yang, "Teman asrama bukan orang Jawa jahat. Wei Jiangyang adalah teman asrama, bukan orang jahat. Tapi dia entah bagaimana selalu berhasil menemukan cara untuk membuatku pusing." Jadi Jan Heng sering dibuat pusing oleh Mr. Yang. Lalu Mr. Yang dan Jan Heng pun duduk. Lalu Jan Heng bertanya kepada Mr. Yang, "Bagaimana kau tahu aku di sini?" Lalu Mr. Yang pun menjawab pertanyaan dari Jan Heng, "Apa kau masih berpikir aku takkan tahu kebiasaanmu? Ya, kita berteman ke tahap menggunakan sabun batang yang sama untuk mencuci kaos kaki." Wow, sabun batang. Lalu Jan Heng pun terlihat bingung dan dia berkata, "Kau melalui semua kesulitan untuk datang kemari hanya untuk menanyakanku jika aku mau pergi berkemah?" Lalu Mr. Yang menjawab, "Pangeran Zhang tidak membalas WeChatku, jadi kurasa masalah ini tidak akan membuahkan hasil." Lalu Mr. Yang ingin mengatakan sesuatu kepada Jan Heng. "Aku bermaksud mengatakan, lihat kedua orang tuamu, Profesor. Situasi keluargamu cukup bagus. Kau masih orang terhot di departemen kita, kecuali untukku. Tapi sampai sekarang kau jomblo." Jadi Jan Heng ini adalah pemuda jomblo sobat.
itu cuma menyia-nyiakan penampilanmu. Lalu setelah Mister yang mengatakan itu, Zhang Heng pun menggebrakkan meja. Apa tidak terlalu keras, karena dia berdua lagi di perpustakaan. Dan Zhang Heng pun berkata, kau harus pergi keluar lagi, selain selalu tinggal di dalam ruangan. Dan Zhang Heng pun bertanya kepada Mister Yang, jika ada yang perlu dibicarakan, katakan saja. Mister Yang pun terlihat ekspresinya yang so imut itu, dan sambil berkata, sebenarnya belakangan ini aku mengejar seorang gadis, dan malam ini ada event yang dia lakukan. Aku penasaran jika kau bisa jadi rekanku. Jadi Mister Yang ini ingin mengajak Zhang Heng pergi bersenang-senang bersama cewek-cewek. Nada Zhang Heng yang terdengar kesal dan sebel banget, kesal banget sama Mister Yang. Lalu Mister Yang pun merayu dengan muka gemes sambil berkedip-kedip, dan tanggapan Zhang Heng pun terlihat sangat kesal dan ingin menampar muka Mister Yang. Dan ternyata di sebelah mereka ada orang-orang lain yang sedang membaca buku, dan terlihat kesal dengan tingkah mereka berdua di perpus. Malah dia berisik sekali. Orang lain itu pun berkata, apa-apaan, berisik sekali dua orang aneh, sialan. Lalu terlihat muka Zhang Heng yang tambah kesal dan emosi banget. Dan Zhang Heng pun pasrah dan sambil berkata kepada Mister Yang, aku akan pergi, tolong keluar dari sini. Lalu Mister Yang pun berkata, sampai ketemu nanti malam. Dan Mister Yang pun berjalan sambil berkata kepada Zhang Heng, malam ini jam 1.30 dia di bar karaoke gerbang belakang sekolah kita, di sana atau di taman. Dan muka Zhang Heng pun terlihat masih kesal dan sambil berkata, hidup saat ini begitu menjengkelkan. Cerita pun berlanjut, sudah malam hari. Terlihat sebuah bangunan dan terlihat Zhang Heng lagi membaca buku di suatu tempat keramaian. Lalu tiba-tiba ada Mister Yang di tempat itu. Mister Yang pun berkata dalam hatinya, sial, kenapa kau membawa buku? Dan muka Zhang Heng pun nampak kesal ketika Mister Yang datang. Dan Mister Yang pun berkata kepada Zhang Heng, malam ini kesempatan sempurna yang didesain bagimu untuk jadi rekanku. Dan Zhang Heng pun menjawab dengan muka kesalnya. Dia berkata, itu benar, aku akan jadi rekanmu dengan membaca buku diam-diam dan menunggu hasilmu. Lalu Mister Yang pun berkata kepada Zhang Heng, oh ya, kau tidak boleh gugup nanti. Ini makan sepotong permen untuk menyegarkan nafasmu. Zhang Heng ditawari permen oleh Mister Yang agar merasa rileks dan tidak gugup. Lalu Zhang Heng berkata, hah? Kenapa aku akan gugup? Dan Zhang Heng pun melihat tangan Mister Yang sedang gemeteran. Zhang Heng pun berkata kepada Mister Yang, kenapa tanganmu gemeteran? Apa kau gugup? Dan Zhang Heng berlanjut berkata, kau cukup pintar mendapatkan gadis kan? Tidak memikirkannya. Bukankah kau punya pacar? Ternyata Mister Yang sobat sudah punya pacar, tapi dia tetap saja kurang. Jadi dia rencananya mau nambah lagi. Emang laki-laki gak cukup satu wanita. Oke sobat, kita lanjut lagi. Mister Yang pun berjalan dan sambil berkata, jangan terlalu banyak bicara, cepat pergi ke sana. Lalu Mister Yang dan Zhang Heng pun mengintip di suatu pintu, dan mereka pun tiba di tempat karaoke atau sebuah bar yang banyak sekali cowok cewek sambil minum-minum asik. Dan Mister Yang dan Zhang Heng pun masuk ke dalam tempat tersebut. Dan orang-orang yang di dalamnya berkata, halo, halo,
selamat datang, kau telat weh. Lalu cerita pun berlanjut, diperlihatkan seorang cewek yang cantik dan menggemaskan. Imut banget ya sobat, pipinya berwarna pink pink pink. Cewek itu pun berkata yang duduk lebih dalam. Lalu Mister Yang pun membisiki Jan Heng, jadi tidak buruk kan? Lalu Jan Heng menjawab, kenapa kau tanya aku? Bukankah aku yang mengejarnya? Lalu Mister Yang menghampiri cewek tersebut bersama Jan Heng. Mister Yang pun berkata kepada cewek tersebut, maaf, terlambat sekali. Cewek tersebut menjawab dengan muka gemesnya yang imut-imut gitu, jangan khawatir. Lalu cewek tersebut melihat mereka berdua. Mister Yang pun melihat cewek tersebut dan melihatkan muka gemesnya. Lalu tiba-tiba Mister Yang pun mengalami hal-hal yang aneh. Dia merasa mual, ingin muntah. Padahal Mister Yang ini belum minum setetes air di situ. Dia belum minum anggur yang ada disediakan di situ, tapi udah mual. Lemah banget ini Mister Yang. Lalu Mister Yang pun berkata, oh tidak. Muka Jan Heng pun bingung. Lalu Jan Heng pun membopong Mister Yang ingin muntah, dan Mister Yang pun berkata, perutku sakit. Aku rasa aku makan keripik kentang kadaluarsa tuan muda. Cobalah untuk tetap. Dan Jan Heng pun berkata, dan Mister Yang pun berlari ke WC dan berkata, aku tidak tahan lagi. Mister Yang pun masuk ke WC dan Jan Heng pun berteriak, hei. Lanjut, kita dilihatkan segelas anggur merah yang tampak segar sekali, dan Mister Jan Heng sedang duduk berdua dengan cewek cantik tadi sambil membaca buku. Jan Heng membaca buku, di dalam hatinya berbunyi, meski jika aku mati, aku masih mencintaimu. So sweet banget ini kata-katanya. Lalu cerita pun berlanjut ke cewek tadi yang terlihat malu-malu bersanding bersama Jan Heng. Cewek tersebut pun bertanya kepada Jan Heng, apa kau seasrama Wei Jiangyang? Lalu Jan Heng menjawab dengan muka polosnya. Dan terlihat muka Jan Heng pun merasa kayak cuek gitu ya sobat. Menjawab, iya. Lalu cewek tersebut menanyai Jan Heng lagi, kau benar-benar suka membaca ya? Lalu Jan Heng menjawab dengan muka cueknya lagi, itu benar. Cewek tersebut semakin mendekat kepada Jan Heng sambil berkata lagi, kau sering pergi ke perpustakaan. Jan Heng pun terlihat gugup saat didekati cewek tersebut. Lalu cewek tersebut mengatakan kepada Jan Heng, aku juga suka pergi ke sana untuk baca. Kuharap aku bisa bertemu kau setiap kali aku pergi. Aku juga tahu kalau sebagian besar buku yang kau baca ada hubungannya dengan mitologi. Jadi Jan Heng ini suka mitologi ya sobat. Muka Jan Heng pun bertambah gugup. Lalu tatapan Jan Heng pun berubah menjadi agak garang. Dan di hatinya dia berkata, nah, hei, apa yang wanita ini coba lakukan? Wanita tersebut juga menatapnya tajam kepada Jan Heng dan sambil berkata di dalam hatinya, mustahil dia punya perasaan padaku kan? Lalu Jan Heng pun berkata kepada cewek tersebut, berhenti, jangan bersandar lebih dekat. Jika Mister Yang melihat ini, kacaulah aku. Lalu Jan Heng pun sambil mengambil sebotol anggur yang ada di depannya dan sambil berkata di hatinya, jika dia suka membaca, kemungkinan dia membenci pria yang bau seperti alkohol, itu pasti. Lalu Jan Heng pun meminum sebotol anggur tersebut dan terlihat cewek tersebut terkejut dan kaget. Lalu Jan Heng pun bertanya kepada cewek tersebut setelah meminum anggur, bagaimana? Belum takut? Lalu Jan Heng melihat jam tangannya sambil berkata, berapa lama bajingan Mister Yang itu pergi? Lalu Jan Heng melihat jam tangannya lebih dekat lagi.
Lalu dia terheran-heran ketika melihat jam tangannya yang angkanya sangat banyak sekali. Lalu berkata, bagaimana ini mungkin? Jamku, aku kacau. Aku cuma meminum beberapa teguk tapi udah mulai halusinasi. Itu pasti alkohol murahan. Lalu Jan Heng pun berdiri sambil sempoyangan. Dia berkata, ini tidak bagus. Aku tidak bisa bermain di sekitar sini lebih lama lagi. Aku akan kembali ke asramaku. Lalu cewek tersebut berteriak panik melihat Jan Heng. Jan Heng! Lalu cewek tersebut memegangi badan Jan Heng dan berkata, apa kau merasa sakit? Biar kulihat. Jan Heng pun berkata, gak, tidak perlu, aku akan pergi dulu. Lalu tiba-tiba kaki Jan Heng pun tergelincir oleh botol anggur yang tadi dia minum. Lalu Jan Heng berteriak, wah, cewek di belakangnya juga teriak, ah. Tiba-tiba Jan Heng dan cewek tersebut jatuh berdua di hadapan Mister Yang. Wow, ini akan jadi kasus besar sobat kalau Mister Yang bisa tahu. Mister Yang pun kaget dan terkejut ketika melihat mereka berdua. Lalu Jan Heng pun berkata di dalam hatinya, habislah, Mister Yang akan membenciku setengah mati. Lanjut Jan Heng berkata, jika aku tahu ini lebih awal, aku takkan ikut dalam kekacauan ini sejak awal. Aku sudah katakan ini sepanjang waktu sambil meringis kesakitan. Hidup saat ini begitu menjengkelkan. Kenapa tiba-tiba begitu tenang? Jan Heng pun melihat semua orang berhenti bergerak. Waduh, ini kayaknya waktu berhenti sobat. Terlihat seorang membentuk seperti layaknya patung. Dia berkata, air berganti bergerak. Lalu Jan Heng pun berteriak memanggil Mister Yang. Mister Yang, cepat bangun Mister Yang. Mister Yang. Jan Heng pun terlihat kebingungan melihat kejadian ini. Lalu Jan Heng menampar wajah Mister Yang dengan sangat keras sekali. Dia pun berkata, au, tanganku sakit. Tangan Jan Heng merasa sakit karena udah menampar Mister Yang. Sambil meringis kesakitan, wajah Jan Heng pun terlihat sangat bingung. Dia sambil berkata, dunia berhenti. Semua orang pun terlihat berhenti, tidak bergerak sama sekali. Tetapi Jan Heng melihat seorang pria berbaju merah memakai topi kayak koboi. Sambil menghadap, Jan Heng pun merasa heran dan dia berkata, tunggu, siapa orang ini? Lalu Jan Heng pun mendekati pria tersebut dan dia berkata, hei, halo. Lalu Jan Heng pun bertambah bingung melihat pria tersebut. Lalu Jan Heng pun melihat isi HP yang dipegang pria tersebut. Dia pun berkata, apa yang dilihat orang ini? Jan Heng pun melihat ke samping pria tersebut dan dia kaget. Ternyata pria tersebut sedang selfie sobat. Wah, unik banget ini orang pria berbaju merah ini. Jan Heng pun berkata, ini selfie. Tiba-tiba Jan Heng berteriak setelah melihat HP pria tersebut. Lalu pria tersebut memencet tombol kamera dan sambil meringis foto bersama Jan Heng. Muka Jan Heng terlihat kaget, unik banget ya sobat. Lalu Jan Heng terjatuh dan berteriak, ah. Pria tersebut malah tertawa. Hahaha. Dan pria tersebut berkata, aku suka ekspresimu. Lalu Jan Heng pun berdiri dan bertanya kepada pria tersebut, siapa kau? Pria baju merah menjawab, hehehe, aku akan mengenalkan diriku secara singkat. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya. Ternyata pria tersebut adalah
Aku dewa waktu, kau bisa memanggil namaku Kronos. Nama pria tersebut adalah Kronos, sobat. Oke, kita lanjut part keduanya ya sobat. Simak terus videonya. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bisa request juga untuk membaca komik lainnya, nanti diketik saja di kolom komentar. Oke sobat, kalau Anda suka video ini, komen. Kita akan melanjutkan part yang kedua dengan hadirnya Kronos. Oke sobat, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.